Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Virial Rehani dari Universitas Yarsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Akuntansi, Angkatan 2019. Jadi di video kali ini saya akan membahas topik 12, yaitu asumsi klasik atau heteroskedastisitas dan regresi data sekunder. Nah, heteroskedastisitas tujuannya untuk menguji apakah dalam model terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Menurut Ghazali 2011. Ada beberapa cara untuk mengetahui ada atau tidaknya heteroskedastisitas, yaitu melihat grafik plot, ZIPRET dan stress ID, uji Park, dan uji Glasser dan uji White. Tapi yang sekarang saya pengen uji itu hanya uji melihat grafik plot, Stress ID atau ZIPRET, uji Park, dan uji Glasser aja. Terus juga ini uji heteroskedastisitas dengan grafik plot, yaitu ZIPRET dan Stress ID. Grafik scatter plot melihat antara nilai prediksi variabel dependent, yaitu ZIPRET, dengan residual stress ID. Deteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik scatter plot antara stress ID dan ZIPRET yang telah diprediksi. Lalu di sini dasar analisanya. Yang pertama itu, jika ada pola tertentu seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur, misalnya bergelombang, melebar, kemudian menyempit, maka itu mengindikasikan telah terjadinya heteroskedastisitas. Nah, yang kedua, jika tidak ada pola yang jelas serta titik-titik menyebar di atas dan di muka bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Sekarang langsung aja kita ke SPSS-nya untuk menguji. Itu masuk yang mana sih? Nah, di sini sudah ada data yang kemarin. Terus kita itu cara mengujinya klik analyze, regression, habis itu linear. Oh my god. Linear. Nah, untuk di dependent itu kita masukin yang keuntungan, terus independent itu kita masukin aset dan harga saham. Seperti ini. Terus untuk statistik, kita bisa checklist estimate-nya sama model fit. Oke, terus plotnya itu Y. Untuk Y kita masukin stress ID. Nah, untuk X ini kita masukin ZIPRET. Terus continue, dan untuk save-nya kita bisa checklist. Kita bisa kosongin aja. Di unchecklist semua. Continue, terus kita klik OK. Di sini akan terlihat output-nya. Nah, kita bakal lihat di scatter plot-nya aja. Dilihat dari scatter plot-nya, jadi di sini datanya itu menyebar secara acak atau titik-titiknya itu tidak membentuk pola tertentu. Ini kan ada yang di atas ini, di atas kiri, ke sini di pojok kanan. Itu tuh dapat disimpulkan bahwa model regresi ini tidak terdapat heteroskedastisitas. Nah, sekarang kita lanjut ke uji heteroskedastisitas dengan uji Park. Menurut Ghazali 2018 di halaman 141 sampai 142, uji Park mengemukakan metode bahwa varians S2 merupakan fungsi dari variabel-variabel independen. Apabila koefisien parameter beta dari persamaan regresi tersebut signifikan secara statistik, hal ini menunjukkan bahwa dalam data model empiris yang diestimasi terhadap heteroskedastisitas dan sebaliknya, jika parameter beta tidak signifikan secara statistik, maka asumsi homokedastisitas pada data model tersebut tidak dapat ditolak. Berikut adalah kriteria uji Park menurut Ghazali.
Yang pertama, jika nilai probabilitas lebih besar dari 5% atau 0,05, maka dikatakan tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. Nah, yang kedua, jika nilai probabilitas lebih kecil daripada 5% atau 0,05, maka dikatakan terjadi gejala heteroskedastisitas. Sekarang kita langsung aja ke pengujiannya. Nah, jadi kita harus membuat residual 2 dulu. Dengan cara kita klik transform, compute variable. Nah, untuk target variabelnya kita tulis res2. Nah, seperti ini. Terus ke lalu ininya function groupnya all dan function special variabelnya ABS. Nah, ini, tapi tidak kita naikkan ya, teman-teman. Biasanya kan kita naikkan, tapi ini enggak. Terus untuk di sini numeric expression-nya kita masukin kurung buka tutup. Nah, di sini kita bisa masukin unstandardized atau res 1 dikali res 1 lagi. Nah, seperti ini ya. Lalu kita klik OK aja. Nah, di sini udah ke compute, bakal ada res 2-nya di sini. Nah, kayak gini. Lalu Lalu kita akan variabel logaritma dari variabel res 2. Caranya itu kita klik transform, compute variabel. Nah, target variabelnya ini kita tambahin ln di depannya. ln pakai underscore res 2 ya. Nah, untuk numeric expression-nya kita hapus seperti ini. Lalu kita function group-nya tetap all. Terus function and special variables-nya kita pakai ln. Kita cari guys. Nih, ln dinaikkan. Tanda tanyanya dihapus. Kita masukin residual 2. Nah, seperti ini. Kita klik OK. Lalu sudah ke compute, kita bisa lihat di data view. Nah, ln res 2 sudah ada. Lalu selanjutnya kita akan meregresikan variabel ln res 2. Caranya itu kita klik analyze, lalu regression, linear. Nah, untuk dependennya itu kita masukin ln res 2. Untuk statistik plot dan save-nya masih sama. Kita klik OK aja. Muncul output seperti ini. Kita bisa lihat di tabel koefisien. Yang di tabel koefisien ini kolom signifikan. Untuk aset, signifikannya itu 0,498. Dan untuk harga saham, nilai signifikannya itu 0,887. Yang berarti ini semua di atas atau lebih dari nilai probabilitasnya, yaitu 5% atau 0,05. Yang artinya tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. Nah, kan? Nih, lebih besar dari 0,05 tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke uji heteroskedastisitas dengan uji Gleiser. Uji Gleiser yaitu meregresi nilai absolut residual terhadap variabel independensi. Jika variabel independen signifikan secara statistik mempengaruhi variabel dependen, maka ada indikasi terjadi heteroskedastisitas. Hasil tampilan output SPSS dengan jelas menunjukkan bahwa tidak ada satupun variabel independen yang signifikan secara statistik mempengaruhi variabel dependen nilai absolut UT, absolut ABS UT atau itu. Hal ini terlihat dari probabilitas signifikasinya di atas tingkat kepercayaan 5%.
Jadi dapat disimpulkan model regresi tidak mengandung adanya heteroskedastisitas. Nah, selanjutnya kita langsung aja ke SPSS. Kita akan compute ABS residual 1 terlebih dahulu. Nah, caranya itu seperti tadi, kita klik transform, compute variable, terus di target variabelnya ini kita masukin ABS res 1. Nah, seperti ini. Ininya all. Ini kita hapus dulu. All, terus di sininya ABS. Nih, kita naikin. Nah, habis itu kita masukin yang unstandardized atau res 1. Ya, seperti ini. Terus kita klik OK. Lalu udah ke compute. Nah, bisa lihat di sini udah ada nilainya. Nah, sekarang kita meregresikan ABS res 1. Caranya itu seperti tadi, analyze, regression, linear. Terus untuk dependennya kita masukin ABS res 1-nya. Kan? Terus kita statistik plot dan save-nya masih sama, kita langsung ke OK aja dan keluar output-nya bisa dilihat di tabel koefisien. Nih, ke tabel koefisien kita peroleh asetnya itu nilai signifikannya 0,491 dan harga sahamnya itu 0,880. Yang berarti lebih besar dari 0,05 atau 5%, yang dimana dengan jelas menunjukkan bahwa tidak ada satupun variabel independen yang signifikan secara statistik mempengaruhi variabel dependen absolut UT. Setelah itu, kesimpulannya, jadi dapat disimpulkan model regresi tidak mengandung adanya heteroskedastisitas. Nah, dari ketiga uji ini, kita dapat simpulkan data ini tidak terjadi atau tidak terdapat heteroskedastisitas. Selanjutnya, kita akan pengertian regresi. Analisis regresi adalah studi mengenal ketergantungan variabel dependen atau terikat dengan satu atau lebih variabel independen, variabel penjelas atau bebas, dengan tujuan untuk mengestimasi atau memprediksi rata-rata populasi atau nilai rata-rata variabel dependen berdasarkan nilai variabel independen yang diketahui. Tujuannya itu, hasil analisis regresi ini adalah koefisien untuk setiap variabel independen. Koefisien ini dihasilkan dari prediksi nilai variabel dependen dengan persamaan. Koefisien regresi dihitung dengan tujuan meminimalisir penyimpangan antara nilai aktual dan nilai estimasi variabel dependen berdasarkan data yang ada. Lalu menurut Ghazali 2011, ketepatan fungsi regresi sampel dalam menaksir nilai aktual dapat diukur dari goodness of fit-nya. Secara statistik, hal ini diukur dari nilai koefisien, diskriminasi, nilai statistik F, dan nilai statistik T. Ini koefisien determinasi atau R square. Koefisien determinasi adalah ukuran untuk mengetahui kesesuaian atau ketetapan hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Besarnya nilai koefisien determinasi berkisar 0 kurang dari R2 kurang dari 1. Koefisien determinasi digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Kebanyakan penggunaan koefisien determinasi
R square dalam SPSS diambil melalui nilai adjusted R square. Nilai yang mendekati 1 berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi dependen. Adjust R square digunakan karena nilainya tidak terpengaruh oleh banyak variabel independen. Nah, sekarang kita langsung aja ke pengujiannya. Kita klik Analyze, Regression, Linear. Untuk dependen kita masukin keuntungan. Nah, plots-nya kita kosongin aja, nggak apa-apa. Nah, lalu kita klik OK. Akan keluar output-nya. Untuk uji koefisien determinasi R square, ini kita dapat lihat di tabel model St. Mary yang ini, yang ada yang di kolom adjust R square. Nilainya itu kita peroleh 0,955 atau 95,5%. Dari variabel keuntungan dapat dijelaskan oleh variabel dependen, sedangkan sisanya itu 100% dikurang 95,5% sama dengan 4,5%, yang dapat dijelaskan oleh variabel lain di luar penelitian ini. Lalu berikutnya kita ke uji F. Uji F digunakan untuk melihat apakah variabel bebas mampu secara bersama-sama mempengaruhi variabel terikat. Nilai dapat diambil dari variabel ANOVA dalam SPSS. Kriterianya itu F hitung lebih besar dari F tabel, atau nilai probabilitas signifikasinya itu lebih kecil dari 0,05. Jika memenuhi kriteria, artinya semua variabel dependen berpengaruh secara simultan bersama-sama terhadap variabel dependen. Kita bisa langsung lihat di output tadi di tabel ANOVA pada kolom F-nya itu kita pada kolom F dan signifikannya. Nah, kita peroleh nilai F-nya itu 96,681 dan nilai signifikannya itu 0,000, yang dimana 0,000 itu lebih kecil dari 0,05. Berarti dapat disimpulkan bahwa di dalam regresi ini kita dapat menggunakan variabel dependen untuk memprediksi keuntungan. Nah, untuk uji T, selain mengetahui kemampuan secara bersama-sama, variabel bebas menjelaskan variabel terikat. Juga perlu mengetahui apakah setiap variabel bebas juga berpengaruh terhadap variabel terikatnya. Untuk pengujian ini dilakukan uji T. Kriterianya adalah T hitung lebih besar dari T tabel atau nilai probabilitas signifikannya lebih kecil dari 0,05. Jika memenuhi kriterianya, artinya semua variabel independen berpengaruh secara individual terhadap variabel dependen. Nah, ini juga kita bisa langsung ke output-nya. Kita bisa lihat di tabel koefisien. T hitung asetnya kita peroleh nilai 5,104. Terus nilai signifikasinya 0,01. Terus kita peroleh juga T-nya harga saham itu 5,955 dan nilai signifikasinya itu 0,01. Nah, nilai signifikasinya itu 0,01 lebih kecil dari 0,05, yang dapat kita simpulkan bahwa variabel keuntungan dipengaruhi oleh aset dan harga saham atau variabel independen. Ada juga contohnya, jika aset dari harga saham atau independen variabel sama dengan 0, maka keuntungan sebesar minus 5,553,838 ini yang bisa dilihat di kolom beta. Selanjutnya, jika aset naik 1 miliar, maka keuntungan akan naik sebesar 0,008.
miliar secara dengan 8 juta. Begitu juga dengan harga saham, jika naik 1 miliar, maka keuntungan akan naik sebesar 0,087 miliar setara dengan 58,7 juta. Nah, untuk variabel aset dan koefisien regresi 0,008 dengan nilai signifikan 0,01 berarti kan lebih kecil dari 0,05. Hal ini itu menunjukkan bahwa variabel aset berpengaruh positif terhadap variabel keuntungan. Begitu juga dengan harga saham, kita memperoleh nilai signifikannya itu 0,001 yang lebih kecil dari nilai probabilitasnya yaitu 0,05, yang artinya juga hal ini menunjukkan bahwa variabel harga saham berpengaruh positif signifikan terhadap variabel keuntungan. Nah, seperti itu. Dan ini untuk tambahan aja. Terakhir dalam analisis regresi adalah uji asumsi-asumsi pokok sehingga nilai koefisien regresi yang dihasilkan baik dan tidak bias. Untuk itu dilakukan uji normalitas, multikolonialitas, autokolerasi, dan heteroskedastisitas. Jika asumsi klasik terpenuhi, maka estimasi regresi akan blue atau Bayes linear unbiased estimator. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.